Selamat malam Romo Ramani dan Kaliana Mita Sukihotu Namo Buddhaya. Terima kasih sudah bergabung di kelas Abhidhamma pada malam hari ini di bab 5 di hari Senin tanggal 14 November 2022. Semoga semua dalam kondisi sehat dan berbahagia selalu. Malam ini kita akan melanjutkan bab kelima untuk part yang ke-9. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan sama-sama membacakan nama Karapata. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Apiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Sabesata Bhawantu Sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik, selanjutnya kepada Romo Ruby, saya silakan. Baik, terima kasih Cilusi. Romo, Ramani, dan Bapak Ibu sekalian, marilah kita bersikap anjali untuk memberikan penghormatan kita kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha sebelum kita berdiskusi Dhamma pada malam hari ini. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Ya, selamat malam semuanya. Sukihotu Namo Buddhaya. Ya, senang sekali hari ini kita bisa melanjutkan pelajaran Abhidhamma Sanggaha, khususnya di bab 5 ya. Pelajaran bab 5 ini pelajaran yang sangat mudah mestinya ya. Kayak saya bilang kalau kita belajar Abhidhamma itu yang ganjil-ganjil itu mudah ya mestinya ya. Cita kan mudah gitu kan. Terus pakai naka mudah. Terus sekarang nanti ini Witimuta juga mudah. Bab 7 Samuccaya Sanggaha juga mudah kan. Bab 9 juga yang sudah disampaikan oleh Bhante Nanu juga cukup mudah. Karena terkait dengan 16 jnana tentang manfaat-manfaat meditasi. Tapi kalau kita bicara bab 2, cetasika kan ada ada metode Sampa Yoga, metode Sanggaha, belum ada yang ekanta, yang muncul, yang kadang-kadang bisa muncul, tidak muncul gitu kan. Bab 4 kita bicara tentang cita witi, di mana proses jalannya kesadaran. Dan yang ke-6 nanti kita bicara rupa meter, itu bicara rupa juga lumayan. Dan terakhir bab 8 ya, sampai hari ini kita belum selesai, terkait dengan Paticcasamuppada dan Patthana. Kita paralel saja ya, mudah-mudahan mana dulu yang duluan ya, apakah bab 5 atau bab 8 yang duluan selesai. Saya meyakini malah bab 5 dulu yang selesai, bab 8-nya malah belum ya. Oke, kita mulai saja. Hari ini saya ingin menggunakan whiteboard. Kita lanjutkan tentang pelajaran Kamma ya. Kita bicara Kamma ya sekarang. Saya ingin mengajak teman-teman semua nih ya untuk melihat Kamma ya. Kita kita bicara jenis-jenis karma nih. Kalau kita bicara jenis-jenis Kamma, maka Kamma itu kan dibagi menjadi 4 ya. 4 nih. Kita bicara yang pertama gitu ya, terkait dengan Kicca Kamma. Gitu ya, masih ingat ya Kicca Kamma. Kalau kita mengerti Kicca itu artinya fungsi. Maka kita bicara namanya fungsi Kamma. Gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau kita bicara fungsi Kamma, maka fungsi Kamma itu ada 4 juga. Kita sudah pelajari ini, nanti pelan-pelan kita cuman mereview ya. Jadi yang pertama kita berbicara terkait dengan
Janaka Kama. Gitu ya, Janaka Kama. Apa sih itu Janaka Kama? Ingat, Janaka itu produktif, ya. Karma yang produktif itu berarti karma yang menghasilkan di saat apa? Di saat Patisandi dan Pawati sepanjang kehidupan. Kita pernah belajar itu ya. Lalu kalau kita berbicara terkait dengan kama, Janaka Kama, Janaka Kama ini adalah karma yang produktif, karma yang menghasilkan buah dari dan materi dari apa? Dari kama di momen Patisandi, kelahiran kembali, dan di saat momen sepanjang kehidupan. Jadi yang menentukan kita dilahirkan jadi apa, kita lahirkan jadi manusia, alam apa ya, binatang, dewa adalah di posisi di Janaka Kama. Yang kedua, kalau Janaka Kama ini sudah produktif, ternyata ada Kama yang apa teman-teman? Masih ingat ke Kama yang Upatambaka Kama? Ya, kalau kita bicara Upatambaka Kama ini, berarti Kama ini malah apa? Yang mendukung. Mendukung apa? Mendukung, mensupport Janaka Kama dia. Ya. Karena kalau karma ini baik, terus kita lakukan Upatambaka Kama, dia mensupport di karma baiknya itu terus bertahan sampai makanya kenapa kok orang kaya kenapa kaya terus gitu ya, karena mungkin ada ketika karmanya berbuah bagus, aku salah kama wipakanya berbuah, tapi Upatambaka Kama dia berbuat untuk supporting untuk mensupport karma baik ini terus berbuah. Tapi ada juga kebalikannya. Misalnya kita sedang menerima karma buruk berbuah, sedang sulitan, kita juga berbuat buruknya juga lebih banyak sehingga penderitaan kita susah untuk berakhir. Makanya ada pertanyaan lagi nanti, kenapa sih Romo saya kok ke wihara sudah sering, kenapa saya sudah berbuat baik sering gitu ya, gitu kan? Terus tapi kenapa kok saya masih menderita gitu kan? Mungkin Anda memiliki persepsi bahwa perbuatan baik yang Anda lakukan itu nggak mendukung sebenarnya, nggak menjadi support, nggak jadi upatambaka. Karena mungkin Anda berbuat baiknya setengah-setengah, Anda berbuat baiknya tidak ubah cetana, munca cetana, dan para cetananya tidak somanasa, misalnya begitu ya. Karena kita belajar hukum karma itu akan lebih bisa memaintain apa yang kita lakukan supaya perbuatan baik kita ini menjadi superior ya, menjadi ukata, bukan lagi omaka gitu loh kalimat bahasa Abhidhamma. Lalu ada yang namanya upapilaka. Masih ingat kemarin ya, upapilaka. Upapilaka ya gitu ya, pilaka. Upapilaka kama. Apa itu upapilaka kama? Ini sekian belajar ya. Upapilaka kama adalah karma yang represif gitu ya. Karma ini yang menjadi apa namanya? Menjadi penghalau dari janaka kama ya, yang mestinya ada lahirnya apa namanya? Bagus gitu malah tidak bagus lahirnya. Kalau yang keempat terkait dengan karma yang destruktif ya. Karma destruktif itu karma yang memotong, yang tadinya berbuah malah tidak berbuah, malah menimbulkan buah yang lain. Kita pernah belajar itu ya. Upagataka. Upagataka kama ya, upagataka kama ya. Nah, jadi teman-teman bisa belajar. K-nya sambung. Itu sudah kita pelajari ya. Saya hanya ingin memberikan masukan saja supaya teman-teman belajarnya hafal jadinya. Ya, yang kedua kita sudah pernah belajar minggu lalu ya kalau tidak salah terkait dengan paka ya kalau nggak salah ya, pakadana gitu ya, pakadana apa, pariyaya kan, pariyaya, pakadana pariyaya itu apa sih gitu ya, masih ingat nggak? Karma dilihat dari hasil atau dari buah gitu ya, atau di buku lain namanya urutan kematangan, boleh ya, urutan kematangan. Itu kan urutan kematangan. Nah, kalau kita berbicara itu ada 4 kan? 1, 2, sorry, kan 3, 4. Nah, apa itu? Yang pertama masih ingat apa enggak? Kira-kira apa yang pertama? Garuka, ya, Garuka Kama ya, karma yang berat nih. Garuka Kama. Jadi karma yang berat ini adalah
karma yang kalau kita melakukan perbuatan akusala misalnya pancanantiara kama, membunuh ayah, membunuh ibu gitu ya, memecah belah sangga dan sebagainya. Oh ya, kemarin kita bicara garuka, kita pakai saya sebentar ya. Kalau kita bicara garuka kama kan kemarin kita tahu kan garuka kama itu kan ada yang garuka kama itu kan ada yang akusala, ada yang kusala kan, Ya. gitu ya. Kalau yang kusala kan kita pernah belajar ini terkait dengan pencapaian jana, gitu kan? Ya. Nah, ini ada berapa? Ada 6 perbuatan ya. Ada pancana. 6 perbuatan itu kan kita tahu membunuh ayah, membunuh ibu. Yang satu itu yang nomor 6 adalah apa? Memiliki pandangan salah. Atau micaditi kan? Ya. Micaditi. Nah, karena kita kemarin bicara juga tentang diti, gitu ya, micaditi ya di bab 8. Saya kasih tahu sama teman-teman terkait dengan micaditi itu, berarti teman-teman harus tahu bahwa apa sih yang namanya micaditi? Kalau di Sutta ada 10. Kalau di Abhidhamma ada berapa? Ada 9 saja. Apa yang membedakan Abhidhamma dengan Sutta nih yang 10-nya? Gitu ya. Nanti teman-teman akan tahu apa sih yang membuat orang tuh entah kita bicara kalau kita bicara teman-teman nanti bisa lihat materi kita sebenarnya ya. Materi kita itu punya pemahaman terkait dengan apa ya beberapa hal gitu ya, beberapa hal yang membuat kita apa sih namanya pemahaman kama itu udah tertulis dengan baik sih sebenarnya kalau kita bicara di apa namanya di materi kita ya. Nah, ada 10 hal yang harus kita pahami terkait dengan yang namanya apa sih Garuka Kama ya, kita bicara Garuka Kama. Nah, teman-teman harus tahu yang namanya Garuka Kama itu adalah misalnya memuduh ini, memecah belah sangga gitu ya. Nah, kalau kita berbicara tentang 6 pandangan salah Micaditi ini ada apa saja? Kita pernah bicara Micaditi itu ada apa? Siapa yang tahu teman-teman? Ya, ya. Micaditi itu apa teman-teman? Siapa yang tahu? Ya, ada Micaditi itu ada 9 menurut apa? Kalau kita bicara di Sutta ya, kita bicara di Sutta dan kita bicara di Abhidhamma nanti teman-teman akan ketemu dengan apa namanya pemahaman terkait dengan apa itu Micaditi ya. Nah, nanti kita lihat yang ini terkait dengan hukum karma, terkait dengan masa lalu dan sebagainya ya. Jadi teman-teman jadi bisa tahu itu. Sorry ya, saya ada tamu itu ada orang yang tamu kedengaran jadi nggak konsen sayanya ya teman-teman. Nggak apa-apa lanjut kita ya. Jadi ya sebentar ya nggak apa-apa. Ya sebentar. Udah baik ya kita lanjut. Jadi teman-teman nanti dilihat di buku kita ya, di buku kita terkait dengan pandangan salah ya. Ada ada apa namanya ada 10 pandangan salah. Siapa yang pegang buku kita? Buku-buku apa namanya terkait dengan pandangan salah. Ada yang pegang buku kita? Ada yang pegang download teman-teman? Ada Romo. Hah? Ada Romo. Ayo apa siapa yang nomor 1 apa? Pandangan salah nomor berapa? Halaman berapa? Sebentar Romo. Wah, bukan. Hah? Belum dibuka Romo. Oh, belum dibuka ya? Ya Iya. nggak apa-apa. Nanti tolong dibuka ya kita biar dibahas ini Baik, ya. Romo. Terus kita bicara nih misalnya, jadi yang kedua, yang pertama apa? Garuka Kama ya. Iya. Oh sini masih itu, nggak apa-apa ya. Yang kedua apa? Asanya Sata. Ya, asanya Sata, asanya Kama ya. Asanya Kama, Kama yang kebiasaan. Apa? Kama yang menjelang apa? Menjelang kematian ya. Kalau kita bicara pakadana pariyaya, buah hasil kalau hasilnya tidak garuka kama maka dia jadi asanya kama menjelang kematian ya. Kita sudah pernah belajar karma kematian itu apa saja, dilihat lagi ya. Lalu apa acinya itu kama apa? Kama kebiasaan ya teman-teman ya, kama kebiasaan, acinya kama ya.
Kalau kita bicara kama kebiasaan itu, ya jangan disepelekan ya teman-teman ya. Itu kalau kama kebiasaan itu nanti kalau dia menjelang kematian, dia bisa muncul menjadi nimitta ya. Kalau misalnya dia tidak apa ya, tidak membuahkan asanya sata, dia bisa menjadi apa namanya, menjadi acinya kama, menjadi kama kebiasaan. Nah, kama kebiasaan itu ya apa ya, misalnya kita pernah belajar ya teman-teman sekalian bahwa yang namanya kama kebiasaan itu kalau kita Dhammapada kita lihat di Dhammapada 15 dan 16 kalau teman-teman nanti lihat di buku ya, di dunia ini ia bersedih gitu kan, di dunia sana ia bersedih, pelaku kejahatan akan bersedih di hati di kedua dunia ini gitu ya. Ia bersedih dan meratap tangis karena melihat perbuatannya sendiri yang tidak bersih. Tapi di dalam Dhammapada 16 kebalikan kan. Di dunia ini dia bergembira, di dunia sana dia bergembira, pelaku kebaikan akan bergembira di dunia ini. Makanya kenapa saya sering mengatakan begini. Kalau orang sekarang menderita di kehidupan hari ini gitu ya, jangan pernah berpikir bahwa kehidupan dia akan datang itu akan bahagia. Belum tentu. Karena ada Dhammapada tadi. Dhammapada 15 dan Dhammapada 16 ya. Makanya kalau sekarang hidup kita menderita, nanti di kehidupan berikutnya kita belum tentu bahagia loh. Karena kunci sukses kehidupan sebagai perumah tangga dalam ajaran Buddha itu sangat jelas. Memberi, berdana. Makanya kenapa? Danang dadantu sadaya. Dana harus gemar dilakukan. Kalau dana tidak gemar dilakukan, Anda susah ya memahami itu. Yang keempat apa? Kantata ya kalau tidak salah ya. Yang keempat apa? Sutanya masing apa? Awak getinya apa? Katata ya. Iya, katata Romo. Sama cadangan. Kama cadangan nih ya. Katata. Tadinya dua ya. Katata kama. Kama cadangan nih. Nah, kalau kita bicara kama cadangan, maka apa sih yang menjadi kama cadangan gitu kan? Nah, dia bisa baik bisa buruk ya, gitu ya. Tapi tidak banyak diulang. Kemarin kan pertanyaan Cilusi kan ini bagaimana ini? Ya karena ini susah untuk bisa karena kan tata kama itu karma yang cadangan, yang karma yang sudah kita lakukan di kehidupan manapun. Kita nggak pernah tahu tuh di kehidupan hari ini atau kehidupan sebelum kehidupan saat ini, apakah di 2-3 kehidupan sebelumnya. Tetapi ketika di kehidupan ini dia berpotensi berbuah atau menghasilkan buah, maka Garuka Kama, ketika Garuka tidak muncul, asanya Sata tidak muncul, kacinya Canak tidak muncul, kan Tata Kama yang menjadi kemunculan ya. Dia akan berbuah menggantikan Garuka, asanya dan acinya. Gitu ya. Nanti teman-teman saya kutip sedikit tambahannya ya. Kalau teman-teman nanti terkait dengan terkait dengan kata kama kemarin ya, kata kama yaitu kama cadangan nih. Ya, kita bicara kama cadangan ya. Kama cadangan. Nah, kalau kita bicara kama cadangan, nanti kita lihat rujukannya di Sanggiti Sutta. Sanggiti Sutta ya. Sanggiti Sutta itu adalah sutta tentang Digha Nikaya yang ketiga-tiga itu ya. Di Sanggiti Sutta, Sang Buddha mengatakan bahwa ada 6 makhluk gitu ya. Kelompok 6 nih, ada 6 makhluk. Dari 6 makhluk ini, yang pertama kata Sang Buddha gitu ya, ada orang yang lahir dalam kondisi yang gelap. Jadi lahir gelap. Gitu kan. Menjalani kehidupan juga gelap. Kan lahirnya kan berarti apa nih? Pati sandi kan? Ya gitu ya, karena kita bicara kama itu begitu, pati sandi. Pati sandi gitu ya. Pati sandinya lahir gelap. Tapi pawatinya juga sepanjang kehidupannya juga gelap. Lahirnya gelap, menjalani kehidupan juga gelap. Ya, jadi kehidupan yang gelap. Ada yang begitu ya, teman-teman ya? Banyak ya. Saya pikir banyak gitu ya. Yang kedua, lahir dalam kondisi yang gelap, gitu ya.
menjalani kehidupan dengan cerah, beda nih. Menjalani kehidupannya dengan cerah. Ya. Yang ketiga, lahir dengan kondisi yang gelap, tapi menjalani kehidupannya tidak gelap juga tidak cerah, netral nih. Ya, tidak gelap juga tidak cerah. Biasa-biasa saja. Ya, jadi orang ini hidupnya ya biasa-biasa saja. Nah, ada yang lahirnya dengan terang gitu ya. Lahirnya terang, tapi kehidupannya apa? Kehidupannya gelap. Ada yang begitu kan? Nah, kita lihat ya, ada yang seperti itu. Atau yang kelima, lahirnya terang, tapi hidupnya juga cerah. Dan yang terakhir ada yang lahirnya cerah gitu kan, terang, tapi kehidupannya tidak cerah juga tidak terang ya, netral ya. Jadi banyak yang begitu ya. Papa mamahnya kaya raya lahir ya, tapi pada saat sudah membesar ya biasa-biasa saja. Nah, kalau kita berbicara di Sanggiti Sutta ini ya teman-teman sekalian, itu bicaranya tentang kelahiran. Ya, tapi nanti kalau kita berbicara kantata kama, kama cadangan, ini bisa begini nih. Jadi karena kama cadangan, hidup bisa begini nih, gitu ya. Paham ya teman-teman ya? Karena karma cadangan, hidup kita bisa lahir gelap, menjalankan kehidupan juga gelap, gitu ya. Karena kita lahir gelap, lalu menjalankan kehidupan cerah. Itu karena kama cadangan yang berperan. Ini kalau kita lihat rujukan sutanya terkait dengan Sanggiti Sutta. Nanti kita lihat rujukan yang namanya apa namanya ya di kehidupan kalau kitab komentarnya adalah akha gitu ya. Akanya akhana. Begitu di Sanggiti Sutta ya. Di Sanggiti Sutta disebut akhana asmaya gitu ya. Asmaya Brahma Caryaya. Brahma Carya gitu wasaya. Nah, teman-teman lihat nih, apa sih itu yang disebut sebagai akhana asamaya Brahma Caryaya wasaya? Ada 9 gitu kalimatnya aka. Ada 9 waktu yang tidak menguntungkan. Yang tidak menguntungkan gitu ya. Menguntungkan apa Romo? Untuk menjalani kehidupan suci. Jadi kehidupan suci itu nggak akan bisa Anda penuhi kalau Anda satu apa ya? Kita lihat misalnya kalau satu yang pertama, kalau Anda lahir di mana? Di alam niraya ya. Lahir di alam niraya, neraka ya. Nggak mungkin Anda bisa mencapai kesucian. Yang kedua, Anda lahir di mana? Neraka ya. Lalu dia lahir di alam tiracana binatang. Tidak mungkin Anda bisa mencapai kesucian. Yang ketiga apa? Lahir sebagai peta. Nggak mungkin ya mencapai kesucian karena bukan akar ya, bukan tanpa akar. Lahir sebagai asura tidak mungkin juga gitu ya. Yang kelima, Anda lahir di kelompok para dewa yang berumur panjang. Ya, lahir di kelompok dewa yang berumur panjang. Nah, jadi teman-teman kalau kita lihat nih ya, kita lihat nih. Jadi Anda lahir di sini nih, kita lihat 31 alam kehidupan ya, kita close. Kalau kita lihat di 31 alam kehidupan ya, lihat rata-rata usianya berapa teman-teman? Terlihat ya. Ya, berapa usia di sini lihat? Panjang ya. Kita lihat aja nih usianya ya. Alam-alam seperti misalnya alam paripurna wasawati itu usianya berapa?
Berapa teman-teman? 14.000 tahun surgawi atau 9.216.000.000 tahun manusia. Ya, karena orang lahir kenapa Anda lahir susah di sini untuk mencapai kesucian, tidak pantas untuk menjadi apa? Kalimatnya dia menjadi apa sih? Akana, asamaya, brahmacariya, gitu ya, wasaya. Karena mereka yang lahir di sini penuh dengan kesenangan. Karena dia penuh dengan kesenangan, kalau mereka belum tercerahkan ya, maka dia akan sulit untuk mendengarkan ajaran Buddha. Baik, apa ya, sebagai salah satu dari 9 kondisi, gitu ya, 9 kondisi yang membuat Anda tidak bisa menjalankan kehidupan suci, gitu ya. Lalu yang berikutnya kita lihat misalnya yang ke-6, kalau Anda misalnya lahir di tengah-tengah suku yang di tengah-tengah ya, lahir di tengah-tengah gitu ya, di tengah-tengah suku biadab yang bodoh. Suku biadab dan bodoh. Nggak bisa nih. Ya. Jadi kalau Anda sudah lahir, di mana kita dapat misalnya kalau kita lihat di sini dia lahir di tengah-tengah suku biadab yang bodoh, maka tidak dapat apa namanya, di mana tidak dapat mengunjungi para biku dan bikuni, kan nggak mungkin kita mengunjungi para biku dan bikuni. Kenapa? Karena kita tidak bermoral, ya. Yang ketujuh misalnya kita lahir di tengah-tengah apa ya, di tengah-tengah di negara gitu ya, lahir di negara yang memiliki pandangan salah. Negara yang memiliki pandangan salah tentang apa? Tentang bahwa yang namanya memberi itu tidak membawa manfaat, lalu harus melakukan pengorbanan. Maaf gitu ya, untuk mungkin ada perlakuan yang tidak adil terhadap gender gitu misalnya begitu. Ini juga termasuk orang yang tidak susah untuk menemukan kesucian ya. Atau yang ke-8, Anda lahir di tengah-tengah apa ya, di tengah-tengah negara apa sih, dia tidak punya pandangan salah terkait yang ini, kan pandangan salah terkait dengan apa ya, terkait dengan hal-hal yang menyimpang terhadap apa namanya, terhadap perilaku gitu ya. Tapi kalau ini negara di tengah, Anda lahir di tengah-tengah negara yang tidak memiliki kebijaksanaan gitu ya. Di tengah-tengah negara yang tidak punya kebijaksanaan. Gitu ya. Kenapa? Misalnya karena mungkin karena tidak bijaksana, maka nggak ada hukum yang apa namanya, yang adil gitu kan. Hukum yang mungkin berat sebelah terhadap penindasan gitu ya. Dan yang terakhir yang susah adalah sesuai dengan Dhammapada 183, kita lahir tidak ada Tathagata, tidak ada Sang Buddha ya. Tidak ada Tathagata nih. Ya, sama Sang Buddha tidak muncul. Karena sama Sang Buddha tidak muncul gitu ya, apa yang terjadi? Kita sulit untuk bisa mencapai kesucian. Gitu ya teman-teman. Sanggiti Sutta bilang begitu sama kita ya. Bahwa yang namanya kemunculan kama, kata takama, kama cadangan itu ya bisa saja begitu, kita lahir di tengah-tengah keberadaan yang tidak menyenangkan gitu ya. Nanti atau juga misalnya kalau kita melihat rujukan sutta yang lain, misalnya di Samyutta Nikaya ada saja misalnya terkait dengan khotbah tentang 6 indria ya. Kalau kita menangkap indria itu misalnya menangkap suara, kita anggap sebagai suara yang merdu gitu, bisa saja. Suara yang indah, padahal itu suara itu adalah asubha. Itu salah satu di antaranya ya. Nah, seperti itu kita sudah, dan kata takarma itu juga kita sudah berbicara terkait dengan ternak sapi gitu ya. Saya sempat berbicara kemarin, kan ada ternak sapi yang kalau sapi tua itu dia akan masuk belakangan, dan pada saat waktunya dibuka itu apa namanya, kandang sapinya, maka kandang sapi yang belakangan itu kalau pada saat pagi hari akan keluar duluan ya. Oke. Itu kita bicara seperti itu ya teman-teman. Udah jadi berarti sudah clear ya, saya punya apa namanya, saya punya tugas ya.
Yang ini sudah selesai, ini sudah selesai. Nah, sekarang saya masuk ke materi A, kala, kama. Ya, pakakala kama itu adalah waktu kematangan. Kalau ini kan urutan kematangan nih. Sekarang kita berbicaranya adalah waktu. Kala itu kan waktu. Waktu kematangan kama. Ya, waktu kematangan kama. Nah, kalau kita bicara waktu kematangan kama juga ada 4 nih, ya. Nggak apa-apa ya, nanti besok minggu depan juga saya ulang lagi nih, jadi biar teman-teman hafal ya. Nanti kita berbicara yang pertama, ini yang cukup panjang yang teman-teman harus hafal, namanya Dita Dhamma Wedania Kama. Dita Dhamma Wedania Kama. Itu ya yang pertama ya. Nanti kita akan jelaskan ya. Yang kedua, nanti teman-teman akan berbicara dengan upa paja. Ya, upa paja gitu ya. Wedania Kama. Sama nih ya Wedania ya. Nah, nanti kalau kita bicara Wedania Kama. Ini terkait dengan kalau Anda belajar Citawiti, Anda akan gampang ini ya. Lalu yang ketiga, kita bicara tentang apara. Apara. Gitu ya. Apara. Apara. Pari. Pari. Ya. Wedania Kama. Apara pariya. Apara pariya Wedania Kama. Dan yang terakhir kita berbicara terkait dengan ahosi kama. Ya, kita lihat nih materinya yuk. Nah, sekarang kita lihat ya. Berarti kita sedang berbicara kelompok kama yang ketiga ya. Dan kalau kita bicara kelompok kama yang ketiga tadi apa? Pakakala ya. Pakakala. Pakakala itu bicaranya kala itu waktu ya, waktu kematangan ya. Waktu kematangan, ini ada kama. Waktu kematangan kama. Yang pertama kita bicara yang disebut apa? Dita, ya sama-sama. Dita Dhamma Wedania Wedania. sama. Biar teman-teman belajar ya. Apa itu Dita Dhamma Wedania Kama ya teman-teman biar kita tahu ya. Kama yang efektif gitu ya, saya pakai yang lain. Kalau kita lihat Dita Dhamma Wedania Kama ini, tunggu ya sebentar. Kama yang efektif, sebentar dulu. Kama yang efektif, saya ganti pakai warna lagi ya. Ini adalah kama, gitu ya. Kama yang efektif. Efektif apa? Yang efektif atau berbuah. Atau berbuah di kehidupan saat ini ya. Tapi teman-teman nanti kepikiran ya. Kalau gitu bagaimana caranya supaya semua perbuatan kama yang kita lakukan bisa berbuah di kehidupan saat ini. Ya kalau perbuatan baik kita suka ya, tapi perbuatan buruk kan belum tentu. Nanti tadi kita bahas ya. Nah, jadi teman-teman yang disebut dengan Dita Dhamma Wedania Kama ini ya, dia bisa baik bisa buruk kan. Yang namanya kama kan bisa baik atau buruk. Ya, mau Dita Dhamma Wedania Kama itu kan bisa baik atau bisa buruk ya. Yang bisa berbuah di kehidupan present moment nih. Di kehidupan saat ini. Ya, dia bisa berbuah di kehidupan saat ini.
efektif lah di saat ini. Atau kalau kalimat yang secara abidama, maka wipaka gitu ya, harus muncul di kehidupan saat ini. Buahnya, wipakanya harus muncul di kehidupan saat ini. Gitu ya teman-teman ya. Harus muncul di kehidupan saat ini ya. Atau kalimatnya dialami di kehidupan yang sama ya. Atau kalimatnya dalam bahasa yang lain, atau dialami gitu ya. Boleh ya. Di kehidupan yang sama, di kehidupan yang sama dengan diperbuat dengan kalimatnya sama dengan gitu ya, dengan diperbuatnya karma, diperbuatnya karma ya, dipahami ya teman-teman ya. Jadi yang disebut dengan dita dhamma wedhanya karma adalah karma baik atau buruk yang kehidupan saat ini harus matang deh. Atau dengan pemahaman bahwa wipaka yang harus muncul di kehidupan saat ini kan, atau di alam kehidupan yang sama dengan perbuatan karma gitu ya. Jadi kalau orang berbuat sekarang ini, maka di kehidupan saat ini pula buah itu berbuah ya. Atau dalam istilah Pali gitu ya, istilah Pali namanya pacu gitu ya, pacu pana, panju pana gitu ya. Pacu pana itu kehidupan saat ini kan, atabawa ya, dia matang nih di kehidupan saat ini. Nah kalau dia di kehidupan saat ini tidak matang, nanti kita belajar abhidhamma, ingat nggak? Ada, saya pakai ini ya biar teman-teman nanti senang. Kalau kecepatan tolong kasih tahu ya Chelsea. Kita lihat di bab 5, bab 4. Oh sebentar ya, saya harus lihat tabel sebentar. Oh di sini sebentar. Coba. Ya, kelihatan sudah. Kelihatan ya, ini biar dipakai jadi biar teman-teman. Sudah, Romo. Kelihatan ya? Ya, kelihatan. Teman-teman lihat nih, yang namanya apa namanya? Kalau kita pernah belajar di bab 4 ya. Ini adalah pintu, kita pakai lifestyle ya. Ini adalah pintu jasmani. Ada 17 gerbong ini, ingat ya. Ini 17 gerbong ini ya. Pintu tubuh, pintu mata, nyala ya. Pintu telinga itu 17 gerbong. Kalau kita menggunakan pintu batin hanya 12 gerbong. Ya, 12 gerbong. Nah, teman-teman pernah belajar ya bahwa setelah diputuskan, kalau objeknya sangat besar gitu ya, karena teman-teman harus tahu nih ada objek yang sangat besar, ada objek yang besar. Kalau objek yang sangat besar dan besar itu bisa menghasilkan kama. Yang disebut sebagai dita dhamma wedhanya kama adalah jawana 1. Tuh ya, jawana 1. Itu jawana 1 di apa namanya di pintu batin, pintu panca indera, dan jawana 1 juga dalam pintu batin. Pernah belajar itu kan ya, jawana 1 ya. Jadi jawana 1 ini adalah matang di kehidupan saat ini. Kalau dia tidak matang di kehidupan saat ini, maka kehidupan berikutnya ahosi. Kalau di tadama wedana kama ya. Kalau di kehidupan saat ini tidak matang, maka kalau misalnya di kehidupan saat ini tidak ada buah, tidak ada potensi kama yang berbuah, maka dia jadi ahosi. Gitu ya, nanti kita lihat.
Jadi kalau kita bicara Jawana 1, gitu ya. Jawana 1 ini ya, teman-teman ya. Jawana 1 ini J1 itu Jawana 1. Memiliki potensi yang paling lemah. Ya. Jadi ini hanya paling lemah, makanya kalau kita berbicara ini paling lemah, yang paling kuat ini kan 2 sampai 6 ya. Yang paling lemah ini adalah yang Jawana 1. Ya. Kenapa dia paling lemah? Karena hanya berbuah di kehidupan yang sama dengan kehidupan di mana karma itu dilakukan. Maka karma Jawana 1 ini menjadi karma yang lemah. Apa sih Romo contohnya gitu kan? Contohnya misalnya apa? Kalau kita lihat rasa sakit yang kita alami ketika tubuh membentur benda keras. Kita pernah kan kesenggol dengan benda keras ya. Maka kesenggol dengan benda keras itu ya kalimatnya ya, adalah karma buruk yang langsung berbuah. Yang langsung efektif, misalnya kalau Anda misalnya kalimatnya apa ya? Kita ingin melukai seseorang tapi malah kita yang kena gitu ya. Artinya kita nimpuk tapi malah kita jatuh misalnya begitu. Banyaklah contoh-contoh kayak gitu ya. Jadi inilah karma Jawana 1 itu adalah apa namanya? Buah yang sangat lemah. Jadi kalau kita bicara Paccuppanna Athabhava ini adalah hanya akan berbuah di kehidupan yang saat ini, dan dia kalau tidak berbuah akan jadi akan jadi ahosi ya. Tapi karma ini menjadi karma yang sangat lemah ya. Menjadi sangat lemah. Kenapa lemah? Tadi kita tahu ya, hanya akan berbuah di yang sama di kehidupan saat ini ketika dia sedang diciptakan. Ya, contohnya bagaimana tadi Romo? Contohnya adalah ketika rasa sakit, ini rasa sakit nih ya. Rasa sakit yang kita alami tubuh ya, ketika kita membentur benda. Jadi kayak gitu ya. Kita kebentur benda, sakit itu langsung disebut sebagai Ditta Dhamma Wedana Kamma. Kenapa kita bisa terbentur benda? Karena akibat buah karma buruk yang langsung berbuah. Dia efektif di kehidupan saat ini gitu ya. Demikian pula misalnya ketika Anda memiliki rasa nyaman. Ya, ketika Anda punya rasa nyaman, ketika apa? Ketika Anda menyentuh misalnya sutra misalnya gitu. Anda misalnya nyaman sekali ketika Anda misalnya memegang kain sutra gitu ya. Itu adalah buah karma yang langsung berbuah di kehidupan saat ini. Ya, jadi seperti itu ya pemahaman daripada yang disebut Ditta Dhamma Wedana Kamma. Nah, kita lihat teman-teman di dalam salah satu itu ya buku yang kita ambil dari Yang Mulia Sin, ada yang namanya Bata Bahatika, nama orang ya. Bata Bahatika gitu ya. Nah, kita berbicara karma yang efektif di kehidupan saat ini ya. Dia adalah seorang jutawan nih, seorang kaya raya. Ya, kaya raya sekali. Ya, dia jutawan yang sering bikin pesta. Pestanya besar-besaran. Ya, kita bicara jadi gini kalimatnya gini. Ketika ada gini. Kalau kita bicara Badatika ini adalah orang-orang susah ya, orang susah. Ini orang susah saya berkata ya, orang susah ya. Nah, ada seorang di desa itu namanya adalah orang kaya nih ya. Nama orang kaya ini namanya si Ganda ya. Apa sih namanya? Ganda ya. Si Ganda ini orang kaya. Si orang kaya ini sering ngadain pesta gitu ya. Karena sering ngadain pesta besar-besaran. Nah, orang yang namanya si Bada Bataka dia adalah orang susah.
orang desa nih, dia susah sekali ya. Jadi karena dia merasa bahwa sangat lapar sekali ya. Sangat lapar setelah mencium, dia lewat kebetulan ketika si ganda ini mengadakan pesta. Ya, setelah dia lewat si Gandaba ini, si Badata Batika ini mencium aroma masakan di tempat pesta itu ya. Dan ketika dia mencium ini bau makanan ini gitu ya, di pestanya si Gandaba, si Bata Batika mengatakan begini kepada temannya ya, bahwa dia akan mati jika mendapatkan makanan. Dia akan mati jika tidak mendapatkan makanan. Sorry ya. Dia akan mati ini karena dia kan sudah kelaparan ya. Si Batika mengatakan bahwa saya akan mati. Gara-gara dia mencium aroma ya. Saya akan mati jika tidak mendapatkan makanan katanya. Gitu ya teman-teman. Nah, temannya pun akhirnya apa? Temannya si Bada Batika ini memohon kepada si Gandaba. Ya, hai jutawan, tolonglah berikanlah makanan buat teman saya namanya Bata Badika. Karena dia kalau tidak makan, dia akan mati. Ya, si jutawan Gandaba ini ketika tahu bahwa si Bada Batika akan mati kalau tidak makan, maka si jutawan ini memberikan makanan, tapi dengan 3 syarat. Dengan 3 syarat. Orang kaya ya, orang kaya itu apa sih? Nggak mau sia-sia ngasih makanan ya. Dia memberikan makanan tapi dengan 3 syarat. Si dia memberikan makanan tapi dengan syarat gitulah kalimatnya ya, dengan syarat, bukan 3 syarat. Dengan syarat, tapi syaratnya apa? Syaratnya harus 3 tahun. Si Bata Batika ini kerja nggak dibayar. Sama siapa? Si Gandaba. Si Ganda ya, si Ganda. Nah, setelah 3 tahun dia bekerja dengan sangat baik, si jutawan Gandaba ini memberikan hadiah dengan meminta semua orang di rumahnya, kecuali istrinya ya, untuk memperlakukan si Bada Batika seperti memperlakukan dirinya. Setelah dia bekerja selama 3 tahun, gara-gara makan disuruh kerja selama 3 tahun di rumahnya, tapi setelah selesai, seluruh keluarga orang kaya itu kecuali istrinya harus melayani si Badatika seperti melayani si Ganda, si Ganda gitu ya. Nah, apa yang terjadi teman-teman sekalian? Si Bata Batika ini kan hidupnya dengan layaknya jutawan seperti si Ganda ya. Nah, suatu hari ketika dia menjadi jutawan ini ya, diperlakukan jadi jutawan 1 hari, tiba-tiba si Bada Batika ini melihat Paceka Buddha. Ya. Paceka Buddha tahu ya? Paceka Buddha itu adalah, kan Buddha itu dibagi menjadi 4. Ada Sutta Buddha, ada Sawaka Buddha, ada Paceka Buddha, dan ada Samasa Buddha gitu ya. Nah, ketika si Paceka Buddha ini selesai memasuki Nirodha Samapati, kita pernah belajar apa itu Nirodha Samapati gitu ya. Buah dari pencapaian Nibbana ya, meditasinya ya. Baru keluar lagi meditasi mencapai Nibbana. Dia pindah patah menuju kediaman si Bata Batika. Si Bata Batika ini. Dan Anda tahu ya, ketika si Bata Batika ini melihat Paceka Buddha lewat, dia merenungkan apa yang sudah dia alami selama 3 tahun terakhir. Ya, dia mengalami, dia paham karena tidak pernah berdana, maka dia harus bekerja selama 3 tahun, ya,
Bayangkan hanya untuk mendapatkan semangkuk makanan dari si ganda ya. Bayangin teman-teman, kerjanya kerjanya selama 3 tahun gitu ya. Hanya untuk mendapatkan makanan gitu ya. Bayangin makanannya nggak banyak loh, cuma semangkok ya. Ya, Bata Batika ini mendanakan makanannya kepada siapa? Kepada Paceka Buddha. Ya, tapi ketika baru separuh nasi dia taruh ke mangkoknya patahnya Paceka Buddha, Paceka Buddhanya menutup mangkoknya. Kalau kita pindah patah nih, teman-teman kalau ikut pindah patah ya, kalau orang tuh misalnya mau makan misalnya, dia tahu misalnya kebutuhan makannya daripada mubazir, maka kalau misalnya dia buka setengah, maka kita ngasih setengah. Ini si Bada Batika ini ketika dia baru menuang nasi kepada Paceka Buddha ini, baru cuma sesendok ya. Ya, baru juga dia ngasih gitu satu porsi. Tiba-tiba si Paceka Buddhanya tutup. Ya. Dan ketika Paceka Buddha tutup dengan tangan, dia katakan ditutup dengan tangan dari bahkan dia sudah cukup gitu ya. Saya cukup satu porsi makanan. Tidak bisa dibagi dua kata Paceka Buddha ya. Dan dia bilang katanya apa yang dilakukan oleh Bada Batika bilang begini ya, dia berkata kepada Paceka Buddhanya begini. Tetapi Bada Batika berkata bahwa satu porsi makanannya tidak bisa dibagi dua, dan mohon Paceka Buddha untuk tidak mengasihinya di kehidupan saat ini, kata beliau begitu ya, tetapi di kehidupan berikutnya. Kebajikan tersebut menghasilkan buah besar atau mahapala. Buah yang besar itu mahapala itu, Bada Batika mendapatkan hadiah setengah dari hartanya ganda. Nah, bayangin ya, makanya kenapa dari cerita ini kita pernah tahu bahwa kalau orang ingin menjadi jutawan kaya raya, maka orang itu harus memberikan dana kepada Paceka Buddha atau sebagai seorang arahat gitu ya, yang selesai memasuki Niroda Samapatti. Ketika itu kita berikan, maka kita 7 hari langsung berbuah. Ya, kalau seandainya si Bada Batika ini menyerahkan 2 mangkuk sesuai dengan apa yang diberikan, ya tidak mungkin separuh dari kerajaan ganda tidak mungkin kekayaan ganda itu diberikan separuh kepada Bada Batika ya. Jadi langsung berbuah ya teman-teman sekalian. Betapa efektifnya berdana kepada para Paceka Buddha atau arahat yang selesai memasuki Niroda Samapatti. Makanya dari cerita ini banyak orang yang berduyun-duyun ke negara-negara Buddhis misalnya hanya untuk bisa bertemu dengan para tanda kutip para biku yang dianggap sudah mencapai kesucian dan apalagi sudah selesai memasuki Niroda Samapatti. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita berbicara itu maka apa yang terjadi? Nah, kalau kita lihat kembali cerita dengan pemahaman terkait dengan Jawana 1 ini ya teman-teman ya. Di Jawana 1 ini maka kita harusnya teman-teman bisa memastikan ya kalau seseorang bisa mencapai yang namanya jana 1 ini ya. Dia berbuah di kehidupan saat ini misalnya apa ya? Misalnya ada yang namanya cataso samapada gitu ya. Di cataso samapada itu ada buah yang tidak bisa dipastikan. Ya, kenapa? Buah yang tidak bisa dipastikan yang muncul bersamaan dengan jana 1. Hanya ketika 4 pencapaian ini terpenuhi, maka jawana 1 ini bisa berbuah. Apa sih itu yang disebut sebagai kalimatnya sebagai kalau kita lihat ya. Jadi kalau kita bicara jawana 1 atau dengan istilah lain apa? Buah yang disebut Dita Dhamma Wedaniya Kama ya. Dita Dhamma
wedania kama yang matang di kehidupan ini, di Jawana 1 ini ya teman-teman ya. Kalau kalimatnya hanya tanpa 4 pencapaian gitu ya. Kalau kalimatnya bisa saya pakai tanpa 4 pencapaian, atau dalam bahasa Pali namanya 4 itu adalah catu ya, catu jadi cataso sampada ya, sampada ya, tanpa 4 pencapaian ini, kalau ini tidak terpenuhi maka Jawana 1 atau Dita Dhamma Wedania Kama tidak bisa terpenuhi. Apa sih yang 4 itu? 1 ya, yang disebut sebagai watu sampada. Watu sampada. Watu sampada itu apa sih, Romo? Watu sampada adalah pencapaian objek. Watu itu kan landasan atau objek ya. Pencapaian objek. Gitu ya. Kalau kita berbicara di buku yang Mulia Hasin Keminja dikatakan dia yang layak. Dia yang layak gitu ya. Dia yang layak memiliki gitu ya. Atau dia yang layak menerima persembahan. Menerima persembahan. Jadi dana yang kita berikan itu persembahan. Dana yang kita berikan itu harus dakinea. Dakinea. Baca Parita apa itu dakinea? Orang yang layak menerima persembahan ya. Dakinea. Paritanya di mana dia? Paritanya di mana? Dakinea ya. Kalau kita bicara dia yang layak menerima persembahan itu berarti dia siapa, seorang apa? Arahata ya. Atau minimal apa? Minim apa? Anagami ya, minimal anagami. Tapi ingat ya, harus apa nih? Kita pakai item. Harus selesai ngapain? Niroda. Keluar Niroda Samapati. Iya, Niroda Samapati. Masalahnya begini teman-teman, kalau saya baca cerita literatur ya, dia milih ternyata nih ya. Yang namanya arahat atau anagami ketika dia selesai memasuki Niroda Samapati, dia milih loh. Ya, banyak kita cerita ya. Jadi saya pernah membaca, lupa sekali udah lama ya. Jadi si arahat ini atau si Paceka Buddha ini dia milih sampai menunggu sampai dia akan berdiri dulu di rumah sampai orang itu keluar, bayangin tuh. Dia milih ya. Makanya tentu berarti timunan paraminya besar ya. Karena di situ dikatakan di buahnya langsung berbuah di kehidupan saat ini. Mereka yang berdana kepada seorang arahat atau anagami yang telah mencapai Niroda Samapati. Kenapa cuma hanya anagami dan arahat? Karena hanya anagami dan arahat saja yang bisa mampu meditasi memasuki Niroda Samapati. Kita pernah belajar itu ya. Jadi seperti itu. Niroda itu kelenyapan dari kekotoran batin ya. Lalu yang kedua, yang dapat mungkin menjadi Dita Dhamma Wedania Kama adalah namanya Pacaya Sampada. Pacaya itu apa? Ayo, masih ingat nggak? Kondisi ya, atau apa? Tapi di sini kalau kita bicara sampada di sini kita bicaranya Pacaya Sampada itu adalah apa ya? Pencapaian sarana. Kalau ini kan yang pencapaian objek, ini adalah pencapaian sarana. Jadi ada objeknya, ada sarananya gitu ya. Ada objeknya, ada sarananya ya. Pencapaian sarana atau pacaya sarana ya. Sarananya apa? Benda gitu ya. Yang didapat dengan cara yang sesuai gitu ya. Didapat dengan cara yang sesuai. Jadi kalau Anda mencari uang, apakah dana itu tidak mengenal
uang haram gitu kalimat, kalau saya mengutip kalimat dari saudara kami yang beragama lain, apakah uangnya haram atau halal? Nggak begitu ya. Kalau Anda mengambil dananya atau Anda berdananya melanggar sila misalnya begitu, atau dana yang didapat tidak bersih, maka sarananya tidak tercapai. Dan kalau sarannya tidak tercapai, maka tidak akan mungkin berbuah di kehidupan saat ini yang disebut sebagai Dita Dhamma Wedaniya Kamma. Gitu ya. Yang ketiga adalah cetana sampada. Nah, ini yang penting biar teman-teman tahu ya, kita sudah belajar Abhidhamma, pencapaian kehendak. Ada 3 ya. Objek, sarana, kehendak. Ya. Ya, ada apa nih yang harus dicapai? Kemarin bantu ceramahnya ya, apa? Puba cetana gitu kan? Munca cetana gitu ya. Munca dulu apa puba dulu sih? Puba cetana, munca cetana, dan apara cetana. Nanti kalau lebih bagus lagi setelah 3 bulan, 2 bulan menjadi apara para cetana gitu kan. Tapi yang jelas 3 ini harus terpenuhi. Sebelum berdana, ketika berdana, pada saat berdana harus apa? Harus berasosiasi dengan pengetahuan. Berasosiasi dengan panya, berasosiasi dengan somanasa, berasosiasi dengan tanpa ajakan, harus spontan. Berpandangan benar gitu ya. Ingat ya, kita semua perbuatan itu dilihat dari akar, perasaan, dorongan, dan pandangan gitu ya. Nah, yang terakhir sekarang yang keempat. Di momen Dita Dhamma Wedaniya Kamma ya, aduh. Saya harus kebut nih kebanyakan ya, kelamaan. Oke ya. Yang keempat adalah kualitas ekstra. Kualitas ekstra. Atau kalimatnya apa ya? Dalam bahasa Abhidhamma ya. Guna tire ka sampada. Itu ya. Guna tire ka sampada itu adalah objek yang menerima persembahan adalah dia yang baru saja keluar dari pencapaian. Hampir sama ya, baru selesai ya. Objeknya hampir sama nih ya. Waktu ini kan landasan ya. Ini kualitasnya. Kualitasnya ya, baru keluar dari ya. Ini kalau kita bicara kekuatan karma baik. Kalau karma buruk gimana? Gimana kalau penjaga buruk? Ya. Saya ingin mengambil sebuah cerita di Gohataka Puta ya. Nggak apa-apa ya, tulisannya di sini saja ya. Tambahannya kan kalau baik nih. Kalau yang buruk gimana yang berbuah? Ya, kalau kita pernah ada satu umat namanya Gohataka. Gohataka Puta. Puta itu putra sebetulnya. Si Gohataka Puta ini adalah siapa? Dia tinggal di Sawati nih. Tinggal di Sawati. Ya. Ketika dia tinggal di Sawati, dia sering berbuat buruk. Ya, dia sering ngapain? Dia sering jagal sapi. Ya. Ketika dia jagal sapi, dia memilih daging yang terbaik untuk dirinya. Ya, tetapi yang sisanya dia jual. Dia cari dulu yang paling bagus ketika dia potong sapinya, lalu yang daging yang bagus-bagus dia makan, yang sisanya dia jual. Nah, si Gohataka Puta ini tidak pernah berdana ke di wihara meskipun rumahnya dekat, ya. Dia tidak pernah memberikan semangkok bubur, nggak pernah. Nasi nggak pernah gitu ya. Si Gohataka ini tidak pernah makan nasi tanpa daging. Nah, ini ya, berarti dia bukan vegetarian ya. Dia selalu makannya pakai daging, ya. Hingga suatu hari daging yang dia siapkan untuk dia masak dan istrinya, gitu ya, untuk dia masak dengan istrinya, diambil sama temannya diambil sama temannya si Gohataka ini. Jadi kan dia kan karena makannya biasanya pakai daging, tapi ternyata dagingnya diambil ya oleh temannya. Sementara persediaan makan dagingnya itu
nggak ada sama sekali ya. Nah, terus karena dia sudah kebiasaan pada saat dia mau makan nggak ada persediaan daging, maka si Gohagataka-nya dia langsung ngapain? Dia pun mengambil pisau. Setelah dia mengambil pisau, dia pergi keluar rumah dan dia masuk ke kandang sapi. Dia potong lidah sapi. Bayangin tuh, di sapi yang masih hidup dia potong lidahnya. Yang ngeri sekali ya, kita lihat ya. Ketika itu lidah sapi itu langsung dimasak sama dia, ya. Nah, pada saat dia menyantap makanan lidah sapi yang telah masak, saat itu juga lidahnya terpotong dan jatuh ke makanan. Nah, bayangin ya. Jadi pada saat dia kan makannya mungkin pakai pisau gitu kali ya. Ternyata pada saat dia memasukkan ke makanan lidah sapinya ke mulutnya, ternyata lidah sapinya pun kepotong. Lidah apa? Lidah apa namanya? Lidahnya pun terpotong. Itulah karma buruk yang matang di kehidupan saat ini ya. Karma dia menjaga sapi itu menjadi karma yang efektif di kehidupan saat ini. Karma buruk itu tidak memerlukan 4 pencapaian buah. Ingat ya, kalau karma baik harus mendapatkan 4 pencapaian buah, tapi kalau karma buruk tidak perlu. Seram ya teman-teman ya. Berarti karma baik itu harus butuh butuh penopang gitu ya. Kita lihat yang berikutnya. Yang kedua adalah Upapaja-Wedaniya Kama ya. Jadi yang kedua kita berbicara tentang upa, gitu kan? Upapaja Wedaniya. Kama adalah karma yang efektif di kehidupan saat ini. Yang efektif di kehidupan berikutnya, sorry ya. Kama yang efektif atau yang berbuah di kehidupan berikutnya. Nah, kalau teman-teman belajar Abhidhamma, yang di Jawana keberapa? Yang kehidupan berikutnya. Di Jawana keberapa? Kalau ini adalah Jawana di kehidupan saat ini di kehidupan saat ini ya. Nanti kalau kehidupan yang ke berikutnya ada Jawana 7. Nah, Jawana 7 ini adalah buah karma yang berbuah di kehidupan berikutnya. Yang dikenal sebagai Upapaja Wedaniya Kama. Itu ya. Dia bisa baik bisa buruk. Iya, makanya kenapa bulatan kita merah dan biru. Gitu ya. Kalau dia merah berarti dia buruk. Kalau dia putih biru berarti dia baik ya. Nah, karma baik dan karma buruk yang buahnya dialami di kehidupan setelah saat ini. Setelah saat ini. Setelah saat ini berarti di kehidupan berikutnya ya. Apabila dia setelah saat ini tuh teman-teman kebayang nggak? Setelah saat ini berarti kan setelah keadaan itu berarti kan kehidupan sebelumnya kan. Di kehidupan berikutnya gitu ya. Nah, Upapaja Wedaniya Kama ini merupakan karma yang terakumulasi. Kalimatnya begitu. Ya, kalau kita lihat misalnya kita tulis ya, maka yang namanya saya pakai warna lain, Upapaja Wedaniya Kama ini adalah kama yang terakumulasi, kama baik dan buruk tentu ya. Baik atau buruk, dia berbuahnya di Jawana 7 ya. Gitu ya. Di Jawana 7, kama ini adalah kama yang terakumulasi. Gitu ya. Karma yang terakumulasi di kehidupan pertama. Di kehidupan pertama, gitu ya. Dan buahnya gitu ya. Dan buahnya apabila mendapatkan kesempatan, kalimatnya apabila mendapatkan kesempatan
gitu ya. Harus muncul di kehidupan yang kedua. Atau dalam bahasa Abhidhamma namanya dutiya. Dutiya athabhawa. Atau itu buah ya. Buah kelahiran berikutnya. Kalau pacupana itu kehidupan saat ini ya. Sekarang saya tanya lagi, kalau misalnya di kehidupan kedua, di jawana ketujuh ini, dia tidak punya kesempatan untuk berbuah, maka potensinya jadi apa? Jadi apa? Ahosi ya. Apa itu ahosi? Ahosi adalah di kehidupan ketiga jadi nggak akan muncul ya. Di jawana 2, 3, 4 yang akan. Pokoknya kalau dia tidak berbuah di kehidupan satu jadi ahosi, dia tidak nanti dia kalau misalnya dia berbuah di kehidupan kedua, ternyata tidak bisa berbuah juga, tidak menghasilkan kondisi, tidak berbuah, maka jadi ahosi. Gitu ya. Paham sampai itu paham ya? Kita lanjut ya, udah mungkin kelamaan, kelamaan di awal. Yang ketiga kita bicara apa? Apara ya, kalau tidak salah ya. Apara pariya wedania. Wedania kama, gitu kan? Apa ini para perikama yang senantiasa mengikuti? Kama yang senantiasa mengikuti. Gitu ya. Dia di jawana berapa? Jawana 2, jawana 3, jawana 4, jawana 5, jawana 6. Nih yang terus mengikuti kita nih. Ya kalau kita lihat di sini berarti kita tahu teman-teman ya. Pada saat kita belajar terkait dengan kita witi, ini kan jawana 1 kan yang matang di tadama wedania kama ya berarti ya. Kalau dia tidak matang di kehidupan saat ini di tadama wedania kama, maka perbuatan jadi ahosi. Tapi kalau dia matang di kehidupan berikutnya, dia berbuah. Tapi di kehidupan berikutnya juga yang kedua, tidak berbuah jadi ahosi. Nah, satu perbuatan disebut apara para wedania kama. Apara pariya gitu ya. Apara pariya wedania kama, yaitu jawan atau karma yang senantiasa mengikuti kita di sepanjang kehidupan. Makanya kalau kita sakit hari ini, kita gampang sakit, karena di kehidupan masa lalu kita sering menyakiti dan sudah tidak pernah terhilang. Kenapa usia kita pendek, kenapa kita sering sakit-sakitan, karena mungkin di masa lalu kita sering menyakiti makhluk lain. Ya, jawana 2, jawana 3, jawana 4, jawana 5, jawana 6, baik itu di pintu panca indria maupun di pintu mano indria, itu batin, jawana 2, jawana 3, jawana 4, jawana 5, jawana 6 adalah yang disebut sebagai apara pariya wedania kama. Kama yang selalu mengikuti kita sepanjang kehidupan. Kapan dia berhenti? Sampai kita mencapai parinibbana. Kalau kita belum mencapai parinibbana, maka tidak akan pernah berhenti. Kalau Anda memahami ini, jawana 2 dan jawana 3, 4, 5, 6, maka mestinya kita takut akan perbuatan buruk yang kita lakukan. Kenapa kita masih takut? Karena ketika itu kita sudah lakukan, buahnya tidak bisa berhenti. Dia akan terus mengikuti kita sepanjang kehidupan kita. Kapan dia berhentinya? Sampai kita parinibbana. Contohnya siapa? Saya pernah ceritakan, contohnya adalah Sang Buddha misalnya gitu ya. Yang pernah sering sakit pinggang. Kenapa Sang Buddha sering sakit pinggang? Hanya gara-gara jadi pegulat di masa kehidupan sebelumnya. Dan dia patahkan lawan pinggangnya si lawan. Bahkan setelah menjadi Buddha sekalipun, Buddha Gotama harus menerima yang namanya sakit pinggang. Kapan sakit pinggangnya berakhir? Sampai setelah parinibbana. Ya. Jadi kalau kita berbicara terkait dengan apara pariya wedania, kama adalah karma buah, kama yang berbuah gitu ya kalimatnya.
Kama yang berbuah mengikuti. Mengikuti samsara. Serem ya? Karena sana jawananya tuh mengikuti samsara. Serem ya? Sepanjang samsara nih. Sepanjang samsara. Karma ini berbuah. Ya, karma ini berbuah. Gitu ya. Karma ini berbuah dengan memberikan hasil. Memberikan hasil di momen mana? Di momen pati sandi, ya, maupun di momen pawati. Ya, serem ya, teman-teman ya. Aduh, serem banget nih. Ya, mungkin saya hari ini sering sakit kaki karena mungkin di masa lalu melakukan hal-hal buruk ya. Nah, sekarang Pawas setiap kali mendapatkan kesempatan dia pasti berbuah. Kapan akan jadi ahosi? Kapan? Jadi ahosinya kapan? Setelah keluar dari samsara. Yaitu apa? Mencapai apa? Maha pari nibbana. Bayangin ya, serem ya teman-teman ya. Kalau kita nggak bisa mencapai parinibbana, maka namanya apara pariya wedania kama akan terus menghampiri kehidupan kita. Walaupun dia seorang Buddha, seorang Paceka Buddha, seorang arahat ya, yang telah menghancurkan akar kama, ya kama buruknya, yaitu awija dan tanha, dengan tidak melakukan karma buruk lagi misalnya, memang tidak melakukan karma buruk kan, karena karmanya sudah tidak menghasilkan. Tetapi beliau akan tetap menikmati buah karma buruknya. Makanya teman-teman lihat di sini ya. Kita belajar yang namanya ini nih, Ahetuka Cita 18. Saya riset ya. Anda bisa lihat baik-baik. Yang namanya Ahetuka Cita 18. Ini adalah Ahetuka Cita 18 ya. Ahetuka Cita 18 adalah yang dialami oleh para arahat. Ini terima buah dia. Jadi yang namanya buah karma ini, yang disebut Ahetuka ini, itu akan mengikuti sepanjang kehidupan kita di samsara ini. Seorang Paceka Buddha, seorang Sammasam Buddha, seorang arahat masih mengalami. Buddha masih harus menerima tuduhan ya oleh siapa? Oleh si pelacur ya. Buddha harus menerima tidak disukai oleh kaum para bajika. Waktu itu ada lima kaum Brahmana yang terkenal. Buddha juga harus menerima buah karma buruk, ingin dilukai oleh seorang oleh keponakannya sendiri ya, Dewadata sepupunya sendiri, Dewadata. Kenapa itu semua terjadi walaupun beliau seorang Sammasam Buddha? Karena ini masih dialami ya. Inilah buah yang disebut sebagai apara pariya wedania kama. Ya, dia akan berbuah terus. Jadi kalau Anda sering hari ini menerima sakit di sini, sering suka, sering duka, ya wajar karena Anda sedang menerima buah dari kehidupan masa lalu yang kita tidak pernah tahu. Ya. Misalnya kita contoh lagi, misalnya apa? Moggallana ya. Moggallana harus memetik buah karma buruk beliau ketika dia apa? Disiksa oleh sekelompok penjahat. Malah dia sudah mencapai arahat. Ya, kenapa bisa seperti itu? Karena beliau masih mengalami yang namanya dukkha. Ya, mengalami namanya dukkha.
Dipahami ya sampai situ ya. Terakhir ya, karena semakin sudah jam. Saya kelamaan di awal. Sorry. Ini minum dulu. Yang keempat adalah ahosi. Ahosi kama. Ya, sesuai ya dengan apa yang tadi kita pelajari di awal ya. Ya, ini ada ahosi ya. Ada dita dhamma wedaniya kama, ada upapaja wedaniya kama, ada apara pariya wedaniya kama, dan pariya wedaniya kama, dan ada ahosi kama ya, sama ya. Oke. Sekarang bicara ahosi kama. Apa itu ahosi kama? Karma yang sudah tidak berpotensi lagi. Kama yang tidak berpotensi. Yang tidak berpotensi. Berpotensi berbuah ya. Tidak berpotensi lagi, makanya jadi ahosi dia. Ini apa sih maksudnya definisinya? Kalau kita berbicara terkait dengan ahosi kama, maka ini adalah kama atau perbuatan gitu ya, yang hanya di masa lalu tidak berbuah, yang hanya ada di masa lalu gitu. Yang karma yang hanya ada, biar pemahamannya, yang hanya ada di masa lalu, karmanya ada di masa lalu ya, tidak berbuah di masa lalu. Tidak berbuah di masa lalu, tapi juga tidak berbuah di masa kini. Anda jangan berpikir ya bahwa, oh kalau itu karma buruk, jadi ahosi senang dong Romo. Karma baik juga, kalau ahosi juga sedih kita ya. Gitu ya teman-teman ya. Karena ahosi karma itu kan bisa karma buruk, bisa karma baik kan. Gitu ya. Dia tidak berbuah di masa kini, di masa kita kok, di masa kini ya. Di masa kini, atau tidak berbuah di masa mendatang. Tuh. Ya. Jadi teman-teman sekarang gimana ceritanya si Romo? Gini. Saya mau tanya sama teman-teman ya. Saya kembali ke inilah, ke bulatan saja ya. Nah, kalau ini di sini ya, Jawa ini apa? Dita Dhamma Wedaniya Kama ya. Di Dita Dhamma Wedaniya Kama, kalau dia tidak berbuah, maka jadi ahosi. Yang di sini apa? Upapaja Wedaniya Kama ya. Kalau dia tidak berbuah, jadi ahosi. Gitu ya. Nah, bagaimana dengan sini ya? Bagaimana dengan sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 ya. Sorry, keluarin ini. 1, 2, 3, 4, 5. Jawana 2, Jawana 3, Jawana 4, Jawana 5, Jawana 6. Yang merah ini, yang biru ini, sorry sama ya. Yang biru ini teman-teman, gitu ya. Yang biru di atas maupun di bawah tadi, kalau dia sudah keluar samsara, baru jadi ahosi. Ya. Jadi makanya definisinya apa? Ahosi karma bukanlah karma khusus. Jadi kalau gitu ahosi karma itu bukan karma khusus, melainkan 3 jenis karma, yaitu Dita Dhamma Wedaniya Kama, Upapaja Wedaniya Kama, dan Apara Wedaniya Kama, Apara Pariya Wedaniya Kama. Dia itu karma itu sebenarnya. Tapi karena dia tidak berbuah, jadi ahosi. Paham ya teman-teman ya? Kenapa tidak berbuah? Karena sudah lewat waktunya.
Tuh. Saya pikir begitu Cilusi, karena sudah terlalu malam ya. Baik, Romo. Baik, teman-teman yang ingin bertanya boleh langsung di-unmute. Silakan yang mau bertanya. Silakan yang mau bertanya. Kalau bicara soal karma mengerikan ya. Kalau perbuatan buruk itu berbuat satu kali berbuahnya terus-terusan begitu ya Romo ya? Iya, berbuahnya terus-terusan. Makanya penting nggak belajar hukum karma ini? Penting buat apa? Menata kehidupan kita lebih baik loh Cilusi. Iya kan, kalau orang mengerti hukum karma kita takut loh untuk melakukan perbuatan buruk. Makanya timbul yang disebut sebagai apa? Hiri dan otapa. Itu. Ya. Kalau orang tidak mengerti hukum karma jadi pandangan salah, sehingga apa? Nggak merasa berbuah, nggak merasa menghasilkan, sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi membuat kita jadi apa? Oh, buat kita jadi gampang apa? Gampang melakukan perbuatan buruk, perbuatan apa gitu ya kita lakukan aja. Orang tidak menghasilkan kok, orang tidak berbuah kok. Itu makanya pandangan salah. Maka dari itu apa ya? Saya ingin mengatakan tuh serem kita jadinya kalau kayak gitu ya. Serem sekali. Misalnya perbuatan itu tuh dianggapnya remeh, nggak apa-apa lah, cuma barang kecil atau apa hal kecil yang dia lakukan salah seperti itu ya Romo ya, termasuk Iya, itu yang paling berbahaya mungkin ya Romo. iya. Dianggapnya sepele ya. Padahal kalau itu sudah dilakukan, sudah ditanam, kalau dia tidak jadi ahosi, bisa berbuah di kehidupan saat ini, di tadama wedan nekama, bisa bisa di kehidupan berikutnya, bisa di kehidupan sampai samsara ini sebelum keluar. Wah, serem banget ya. Kayak gitu, Ci. Romo, bagaimana dengan hal buruk misalnya belum dilakukan tapi muncul dalam pikiran itu cuma belum dilakukan, cuma ada Ya, muncul gitu. misalnya contoh apa misalnya nih. Apa misalnya saya benci sama orang gitu ya. Saya benci orang, saya mau nyakiti orang itu misalnya. Atau gimana? Ya, Tapi pada saat mau menyakiti kita ingat, oh kita sudah berbuat baik, kita sudah melakukan karma buruk, atau saya ngerti agama Buddha, jangan kita sakiti gitu kan. Pokoknya kita kembali kepada kita kembali kepada syarat. Nanti kita bicara aku salah. Kita nanti baru bicara pada saat kita bicara karma matang di tempat yang mana gitu ya. Nanti kalau kita bicara berikutnya, kita akan memahami bahwa ternyata apa yang disebut sebagai perbuatan buruk itu ya harus memenuhi syarat. Kalau nggak memenuhi syarat nggak bisa. Walaupun kama itu adalah cetana ya, tapi kalau Cilusi memahami tentang apa namanya tentang kama itu nggak begitu ya. Karma itu nggak begitu Cilusi. Jadi karma jadi itu apa ya? Saya katakan karma itu apa namanya? Karma itu adalah perbuatan yang harus terus kita apa namanya? Kita yang mengatur, yang memaintain, jangan sampai kita nanti dibawa sama yang namanya apa namanya? Oh, saya ini menderita karena buah karma buruk saya. Nggak begitu sebenarnya ya. Kita yang memutuskan karma mau karma baik atau karma buruk ya. Saya mau coba masukin nih, ada tadi yang 10 ini biar teman-teman tahu saya udah dapat nih ya. Nih, jadi biar teman-teman tahu ada 10 karma buruk ya. Ada pandangan salah itu apa saja ya. Pandangan salah itu nanti yang namanya garuka kama kan ada kusala nih. Ada 5 pembunuhan ya, membunuh ibu, membunuh ayah, melukai sama sang Buddha, memecah belah sangga dan membunuh arahat. Yang keenam adalah memiliki pandangan salah kan? Nah, kalau kita bicara niyata micaditi, ini niyata ya. Niyata micaditi ya. Maka yang pertama itu harus teman-teman ketahui dia adalah menjadi tidak murah hati, gitu kalimatnya. Tidak murah hati itu termasuk micaditi loh. Ya. Hati-hati nih ya, tidak pemaaf, pendendam. Ya kalau Anda mendendam, Anda tidak mau menolong orang lain yang kesulitan,
Anda tidak pernah memaafkan orang sampai gua mati gitu kalimat kasarnya, gua nggak maafin dia. Nah, itu kalau kita memegang itu sampai menjelang kematian namanya jadi pandangan salah. Banyak kayak gitu. Tidak bermurah hati banyak ya kayak gitu ya. Iya, Romo, tanpa disadari ya, kadang ya Iya, Romo tanpa ya. disadari itu sebagai pandangan salah, niyata micaditi. Tidak mengerti tentang faedah, tidak mengerti, Faedah berdana ya Romo ya. iya, tidak mengerti faedah berdana. Dana itu yang kita, makanya kalau untuk umat Buddha itu banyak ya, kalau saat ini kemarin Katina terakhir saja penuh ya, jadi banyak orang kalau di mana-mana Katina karena dia mengerti tentang faedah berdana ya. Kalau dia tidak mengerti berarti dia punya pandangan salah. Yang ketiga, tidak memberikan hadiah kepada tamu, tidak melayani tamu nih, tidak memberikan hadiah. Memberikan hadiah itu menyambut tamu dengan baik gitu ya. Memberikan hadiah tamu. Ya, dengan kita memberikan minuman atau mempersilahkan duduk, ya itu termasuk adalah kita telah berbuat baik. Menganggap semua perbuatan tidak ada hasil. Tidak ada hasil dari perbuatan. Ya, dari perbuatan ini nggak boleh. Ini pandangan salah juga. Niyata micaditi. Ya. Tidak percaya sama dunia ini, tidak percaya dengan dunia ini. Tidak percaya dengan dunia ini dan hukum yang ada. Maksudnya hukum karma gitu ya Romo ya. Iya, salah satunya begitu. Tidak percaya punabawa, kelahiran kembali. Tidak percaya yang namanya tumimbal lahir, akan tumimbal lahir atau kelahiran kembali. Tumimbal lahir, ada yang nggak percaya kan? Dia tidak percaya akan masa datang dan masa lalu. Itu juga nggak sah. Itu masuk di antaranya. Tidak percaya dengan fungsi ibu. Fungsi ibu. Tidak percaya dengan fungsi ayah. Tidak percaya dengan cuti kematian. Cuti bahkan Pati Sandi juga ya. Gitu ya. Tidak percaya akan orang-orang suci. Juga ya. Tidak percaya orang-orang suci. Ini bahaya nih. Ya, ini adalah disebut sebagai karma yang berat. Ya, teman-teman ya, karma yang berat. Jadi saya sudah selesai ya. Karena itu tadi terlupakan. Itu Cilusi. Ya, baik Romo. Berarti ngeri sekali ya kalau misalnya menyimpan kebencian, dendam kayak begitu ya Romo ya. Oh iya, dan memegang pandangan salah sampai tua ya. Iya, Kalau sampai gua mati, jangan pernah lu datang ke rumah gua, kan ada yang begitu ya. iya Romo. Tidak menyambut tamu dengan baik juga termasuk pandangan salah ya ternyata. Tuh ya Romo ya. Baru tahu ini Romo. Ya, sadu. Baik, apa ada yang ingin bertanya? Boleh langsung di-unmute. Saya mau bertanya, Ci. Ya, boleh silakan langsung. Ya, malam Romo Ruby Sukihoto. Sukihoto. Romo, tadi kan Romo ada bilang salah satu syarat kalau tidak bisa mencapai kesucian adalah terlahir di alam dewa yang berumur panjang. Dan oleh karena apakah perbuatan yang menghasilkan terlahir di alam dewa yang berumur panjang, Romo? Saya tadi berpikir bahwa kita kan semuanya akan mati, tetapi kita kan nggak tahu kemana kita akan mati kan, karma apa yang kita bawa. Jadi bisa saja kita terlahir di alam yang rendah, di alam yang menderita atau di alam bahagia. Jadi sungguh mengerikan sih Romo kalau selama hidup ini belum mencapai tingkat kesucian, kita bisa jatuh ke alam yang rendah gitu. Terima kasih Ya. Romo. Baik, makasih. Ini gini ya. Tadi saya katakan sama teman-teman sekalian, ada yang disebut di dalam Sanggiti Sutta 33
Dalam bahasa Pali namanya Akana Asamaya Brahmacharya Wasaya. Ada 9 waktu yang tidak menguntungkan untuk menjalankan kehidupan suci. Jadi ada 9 waktu yang tidak menguntungkan untuk menjalankan kehidupan suci. Salah satu yang ke-6 yang kita soroti ini ya. Yang kelima. Salah satu yang kelima adalah lahir Iya, Romo. di alam dewa yang berumur panjang. Kita bicara alam dewa ya. Nah, sekarang kita lihat. Alam dewa yang berumur panjang itu dari 6 alam dewa kalau kita lihat ya. Dari 6 alam dewa, maka yang berumur panjang itu adalah Paranimita. Kalau kita bicara Catumarajika, umurnya hanya berapa? 500 tahun surgawi. Naik lagi tingkat Tawatimsa berapa? 1000 2 kali ya. Yama 2 kali lagi. Ya. Yama berapa? 2000 tahun surgawi. Kalau 2000 tahun surgawi itu diekuvalen dengan tahun manusia adalah 144 juta. Tusita naik lagi jadi 4000 ya. Lalu Nimanarati naik lagi 8.000 gitu ya. Paranita Wasawati jadi naik jadi 16.000. 16.000 itu ekuivalen dengan 9.276 juta tahun manusia. Ingat ya, ini adalah usia rata-rata. Jadi usia rata-rata itu adalah bisa saja dewa itu enggak lebih dari, tapi usia rata-rata itu artinya di kehidupan itu rata-rata para dewa baru meninggal dunia ketika di usia itu gitu ya. Iya, Tapi nanti kamu harus lihat bahwa untuk yang lahir di alam dewa 6 ini, kalau dia seorang Sotapati Maga, nih lihat nih kursor saya kelihatan ya. iya. Kalau dia seorang Sotapati Maga, Sotapati Pala, Sakadagami Maga, karena di 6 alam dewa ini penghuninya ini nih. Penghuninya kalau alam Catumarajika ada 11 penghuninya. Tapi untuk alam Tawatimsa, Yama, Tusita, Nimanarati, dan Paranicawati, penghuninya dipotong Sugati. Ya, yaitu ada di Wihetuka, Tihetuka, Sotapati Maga, Sotapati Pala, Sakadagami Maga, Sakadagami Pala, Anagami Maga, Anagami Pala, Arahata Maga, dan Arahata Pala. Untuk yang nomor 5 ya sampai nomor 12, it's not problem, tidak ada masalah kan dari situ. Karena kenapa? Karena dia sudah wiwata. Dia sudah memotong lingkaran kelahiran samsara. Seorang Sotapati, Magata, dan Palata ini kan bisa Eka Biji, bisa Kolan-Kola, bisa Satakatu gitu kan. Bisa sekali lagi lahir, 5 kali lagi lahir, atau 7 kali lagi lahir. Iya, Romo. Kalau Sakadagami kan nggak bisa, hanya paling butuh 2 kali atau 1 kali ya. Kalau Anagami udah nggak akan lahir di alam dewa ya, di alam dewa. Tapi dia ada juga di alam Paramitsawatawasi misalnya gitu. Untuk yang ini nggak ada masalah. Tapi kalau dia lahir sebagai alam Dihetuka yang usianya sangat lama untuk bisa, padahal dia belum suci, dia belum tercerahkan, rugi gak dia? Dia rugi. Kenapa? Karena lahirnya karena di situ di alam itu penuh dengan kenikmatan. Kenapa bisa lahir di sini? Ya kita harus lihat parita yang dibacakan. Danang dadantu sadaya silang rakantu sabada bawana birata hontu gacantu dewa tagata. Ya, syaratnya cuma 3. Dana harus sering dilakukan, sila harus dikembangkan, bawana harus sering dilakukan, sering dilatih. Iya. Itu syarat gacantu dewa tagata. Syarat untuk bisa mencapai alam-alam dewa. Nah, kenapa bisa usianya sangat panjang? Tergantung dari kekuatan dananya, kekuatan moralitasnya, apakah dia melakukan atangga sila atau tidak, apakah dia berdananya dengan somanasa atau dengan 3 akar atau 2 akar, apakah gitu kalimatnya meditasinya sering dilakukan atau tidak. Ya gitu kan, itu yang mempengaruhi kenapa dia lahir di situ. Nah, kalau Anda adalah penghuninya di Paranita Wasawati, tapi Anda adalah makhluk yang diwihetuka, 2 akar, Anda hanya menikmati alam-alam bahagia, usianya sangat panjang. Padahal kalau Anda lahir di alam manusia, misalnya di situ Anda bertemu ajaran Buddha, gitu kan? Ya Anda bisa menjalankan kehidupan suci. Di sini kan Anda nggak mungkin bisa menjalankan kehidupan suci, karena Anda penuh dengan dengan kesenangan dunia. Begitu jawaban saya.
Romo mengenai yang dana sila bawana, apakah ketika dia melaksanakan itu aspirasinya adalah semoga terlahir di alam dewa, bukan untuk mengikis Enggak. kilesa, Ya, sehingga itu itu tadi. membawanya ke Ya, alam dewa ya itu? itu betul betul. Jadi Hmm, artinya begini. Kalau kita berbicara tentang aspirasi, mestinya kita aspirasinya nggak boleh begitu. Itu ya, namanya yang jadi luhur. rendah, nggak luhur Ya, Romo. jadinya. Ya, Iya, heeh, iya, harusnya aspirasi kita adalah terbebas dari samsara. Tapi kan iya, heeh, kalimatnya kan untuk bisa terbebas dari samsara kan tidak hanya dana, tidak hanya sila, tapi juga iya, bawana. Bawana iya, yang bagaimana? Bawana yang Ramantawipasana. menembus mahagata. Bawana yang menembus apa namanya jana dan vipassana. Makanya waktu kita beraspirasi ya harus lebih tinggi. Iya, Ya dapatnya alam dewa ya nggak apa-apa gitu loh. Tapi kalau kita mau dapatnya alam dewa ya Anda kan nggak pernah keluar dari samsara kan. iya, Berarti tujuan akhir kita bukan iya, bukan iya. Kita akan terus dalam lingkaran samsara ya. hmm, Dan ingat ya kalau kita bicara di bumi 31 ya ini di bumi 31 yang ini ya. iya, Untuk alam kama sugati bumi, para Paramita Wasawati, Nimarati, Tusita, Yama, Tawatim Satya Tumarajika dan manusia, kalau dia seorang yang duhetuka atau tihetuka, akan punya kemungkinan untuk lahir di alam niraya, tiracana, peta, dan asura. Gampang sekali jatuh. Kenapa? Karena inilah rumah sejati kita. Ya, jadi kalau Anda lahir di alam iya, Catumarajika, Tawatim, Sayama, Tusita, Nimanarati, para Nimisawati, dan manusia, Anda sedang healing, jalan-jalan, vacation. Ya, Anda sedang jalan-jalan dengan 9.276.000.000 tahun manusia. iya, Ya, jalan-jalannya seperti itu. Tapi nanti setelah habis usianya, kalau Anda tidak mempertahankan gati nimita gitu ya, aramana kama nimita dan kama aramana, wah Anda akan bisa lahir di alam ini. Kan ini rumah sejati kita. Tapi kalau bagi mereka yang sudah sotapati, sakut sotapati magapala, sakadagami magapala, nggak akan ini pintu ini tertutup. iya, Kalau kita masih orang yang belum tercerahkan, iya, kemungkinan besar untuk lahir di alam apaya bisa. Tapi kalau Anda lahir di alam Brahma Jana 1, Jana 2, Jana 3, Anda tidak akan mungkin jatuh ke alam bumi. Ya apaya 4 ya. iya, Jatuhnya nggak langsung ke sana. Ya begitu. Jadi kalau mereka yang lahir dengan kekuatan jana nggak mungkin langsung ke alam apaya. Tapi kita yang belum tercerahkan, kita yang belum mencapai jana, kita yang belum belum mencapai Arya Pugala ya mungkin. hmm, Jadi kita sedang jalan-jalan nih. Anda jadi manusia, umur Anda mungkin sama saya sama ya, mungkin paling maksimal 80 tahun. Kita iya, sedang jalan-jalan. Kalau sekarang usia kita sudah 50 lebih, ya udah tinggal bersyukur. dihitung saja sisanya. Hmm, iya, Tinggal dihitung sisanya. iya, Dan malam terasa panjang bagi yang tak terjaga. iya, Satu yuk karena terasa jauh ya. Kita singkat banget loh hidup ini. Makanya Buddha mengatakan begini. Di dalam Anggutara Nikaya 7 ya. Saya kalau sudah beras suta demen. Karena saya dulu latar belakangnya suta ya. iya, Ada 7 perumpamaan bahwa kehidupan manusia ini, kehidupan makhluk hidup atau manusia ini, atau kita bicara manusia lah ya, makhluk hidup itu, manusia itu terasa singkat. Singkat sekali. Manusia ya, manusia singkat. Makanya Buddha mengatakan walaupun apa yang 7 perumpamaan itu diibaratkan selalu pakai alam. Ya, satu, bagaikan embun pagi ya. Embun pagi, matahari terbit, embunnya hilang. Secepat itulah kelahiran kita sebagai manusia. Kita nggak pernah sadar loh bahwa kita lahir sebagai manusia cepat sekali. Dan kalau Anda tidak memanfaatkan, Anda tidak mengkonvert kebaikan Anda tidak mengkonvert kekayaan Anda dengan kebaikan, rugi loh. Rugi ya. iya, Karena hidupnya sesingkat embun pagi. Matahari terbit, lenyap embun paginya. Kalau ini tidak dapat perenungan, secepat kalau air hujan turun. Ketika hujan turun, ya hujan turun, Anda lihat airnya cepat sekali terserap oleh bumi. Secepat itulah kehidupan sebagai manusia.
Anda ngapain lagi? Anda meludah. Anda meludah sebentar, Anda tengok, ludahnya nggak kelihatan secepat itu. Hidup sebagai manusia. Ini anggota Nikaya 7. Ya. Apalagi misalnya Anda menggaris air. Di mana? Di bak. Pakai penggaris coba atau pakai tangan. Barisan kita nggak kelihatan ya. Secepat itulah kehidupan sebagai manusia. Seperti air terjun. Air terjun yang turun ke sungai atau ke solokan. Oh, cepat sekali dia turunnya. Secepat itulah kehidupan sebagai manusia. Seperti kita menggoreng. Menggoreng apa? Daging. Di wajan yang panas. Daging merahnya gampang sekali. Kan gampang sekali gosong ya. Cepat gosong. Secepat itulah kehidupan sebagai manusia. Dan terakhir seperti langkah kaki lembu. Langkah kaki lembu atau kaki sapi ya. Menuju tempat jagal. Ya. Ketika langkah kaki lembu itu, langkahnya adalah menuju kematiannya. Oh, Buddha kasih tahu 7 ini nih. Kalau kita tidak merenungkan ini dengan baik, kita jadi manusia sia. Saya baru tahu, Romo. Sedih ya. Ya, maksudnya kita harus merenungkan baik-baik. Iya. Begitu kehidupan ya. Singkat ya. Sekarang kita bertemu di Kalyanamita. Entar sebentar lagi kita nggak tahu nih. Ada yang pindah alam ya. Iya, last meeting. Romo, berarti kalau yang mencapai tingkat kesucian Sotapanna, Sakadagami terlahir di alam dewa gitu ya, Romo ya? Oh Bisa enggak, terlahir di nanti alam sana ya? enggak begini. Karena kan misalnya bisa saja. Anda misalnya yang namanya di alam manusia, di alam dewa itu bisa saja dihuni oleh 10 makhluk Pugala tadi. Kenapa? Karena Buddha adalah Sata Dewa Manusanang. Di zaman Sang Buddha pernah mengajar Abhidhamma loh di surga Tawatimsa. Pada saat Sang Buddha membawakan kota Dhamma, banyak yang mencapai kesucian. Banyak. Banyak, ada yang Sotapati, ada yang Sakadagami, ada yang Anagami, ada yang Arahat. Padahal mereka adalah makhluk-makhluk dewa. Iya. Makanya kenapa di sana ada dia, kenapa dia tidak tinggal di alam paramita sawasawati gitu kan, atau di alam sudah wasa 5 ya, sudah siakan awiha atau apa sudah siakanita misalnya ya, karena pada saat khotbah sama Sang Buddha dengan ribuan dewa itu ketika berkhotbah di hadapan di hadapan ibunya Dewa Santusita, apa yang terjadi? Dewa Santusita itu mencapai Sotapati Maga loh, ibunya yang dulu Ratu Maya Dewi ya. Jadi artinya di situ banyak sekali orang yang tercerahkan, ada juga yang mungkin arahat tercerahkan di situ, dia sedang menghabiskan sisa kehidupannya di alam dewa. Pertanyaannya kenapa Buddha kok mengajarkannya di surga Tawatimsa? Ya karena di situ ada dewa yang namanya dewa Saka. Dewa Saka ini adalah penguasa 2 alam ini. Catu Maharajika dan Tawatimsa, ya. Saya coba klik by one ya. Catu Maharajika dan Tawatimsa. Nah, Buddha mengajarkan Abhidhamma di Tawatimsa. Ya, kenapa? Karena ada Dewa Saka. Dewa Saka itu adalah raja dewa. Karena beliau menghormati ibunya lahir di sini tuh Sita. Bahkan Sang Buddha bertanya kepada Dewa Saka, Dewa Saka di mana ibuku? Gitu ya kata Sang Buddha. Dia hormati loh. Sang Buddha tahu loh itu ibunya. Ini ibunya tiba-tiba muncul. Seorang dewa namanya Santusita. Santusita itu dewa yang bekas dari Santusita dia turun ke Tawatimsa. Ya, karena kalau di buku Abhidhamma adalah ada yang bilang karena ini dewanya rendah, jadi sehingga dewa-dewa atas bisa turun. Tapi kalau dewa rendah ke atas nggak bisa turun, nggak begitu. Jawaban yang benar adalah karena Sang Buddha menghargai raja dewa yang disebut Dewa Saka di Buddha dan Dewa Indra. Kenapa? Karena sepanjang kehidupannya beliau pernah bertemu. Karena Dewa Saka itu pernah meminta Sang Buddha untuk mengajarkan Dhamma, meminta Sang Buddha untuk hidup 1 kalpa gitu kan, dan bla 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 begitu. Makanya Sang Buddha menghargai sekali. Buddha itu orang yang
Katanya kata wedi. Yang tahu terima kasih. Gitu ya. Begitu, Ci. Ya, makasih Romo. Sukihotu, Iya, Nibbana Sapa sama-sama. Cahayahotu Romo. Ya, sadu. Aduh, aduh. Ya. Terima kasih. Mungkin kita akhiri ya untuk pertanyaan terakhir. Ya. Sebelum kita mengakhiri kelas, mungkin ada pesan-pesan Romo untuk kita. Ya, yang jelas belajar hukum karma serem ya. Ya, makanya dari sekarang mudah-mudahan kita selalu diberikan kesadaran untuk ketika kita mau berbuat harus ingat pelajaran-pelajaran hukum karma. Anda kalau punya kekayaan, punya materi, itu kesempatan buat Anda berbuat baik lebih banyak loh. Ya. Karena mereka yang memiliki materi yang cukup akan berbuat baiknya lebih punya banyak kesempatan. Ya. Ketika Anda menjadi penguasa pun Anda punya kesempatan berbuat baik lebih banyak. Ya. Gunakan kekayaan yang kita miliki, materi yang kita miliki, kekuasaan yang kita miliki untuk menambah parami. Ya. Itu saja harapan saya. Terima kasih. Sukihotu Namo Buddhaya. Sadu. Aduh, Terima Namo kasih, Buddhaya. Romo. Sebelum kita mengakhiri kelas malam hari ini, kita akan sama-sama untuk melakukan pelimpahan jasa. Baik, kita akan sama-sama membacakan Patidana. Handamayang Patidana Karomase Punya Sidani Kata Sayana Yani Kata Nimete Tanta Bakino Hintu Sata Sama Ye Pia Nawan Saja Maya Mata Pita Diyo Ditane Tapya Dikama Adeno Sata Wepino Kata Dita Tilo Kasi Te Buma Katuyo Tika Panceka Katuwo Kara Samsara Tila Bawa Bawe Nyatang Ye Patidana dan sute sayang ye simang napada nanti dewa tesangi saya di mana anang anumoda na sabe tata sada tu awira sukadi pino maka dan cara te sasa tijata sukha Selanjutnya kita akan sama-sama membacakan nama Namaskara Pata untuk mengakhiri kelas malam hari ini. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Namang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Sabe sata bawantu sukitaka, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu. Anumodana Romo. Iya, Ibu. Salam. Terima kasih teman-teman.